Shalom jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama meski di tempat yang terpisah. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas dan Dia saat ini ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari siapkan sikap hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk boleh bersaat teduh sejenak, berbicara kepada Tuhan secara pribadi, bersyukur untuk penyertaan-Nya, meminta Tuhan untuk melayakkan kita saat ini datang ke hadirat-Nya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Ku naikkan syukur padamu Yesus. Mari kita puji Tuhan kita. Mari kita sembah Dia saat ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji dan syukur, segala syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Katakan segala puji dan syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah lebih sungguh lagi. Katakan segala puji dan syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Benar ya Bapa, hanya Engkau ya Tuhan yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami muliakan ya Bapa. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu
Kami rindu Tuhan untuk bersekutu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, saat ini sucikan, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 14 dan 15. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. Efesus 2 ayat 14 dan 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Tuhan telah mati untuk kita, Dia telah mendamaikan kita dengan Allah. Dialah damai, dan damai itu ada dalam hati kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk menyambut firman Tuhan ini. Kita mau angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai jiwa sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap, sungguh baiknya yang kedua. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan benar. Karena memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap, sungguh baiknya yang ketiga. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap, sungguh ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap, sungguh ada damai tetap, sungguh ada damai tetap, sungguh ada damai. Ada damai tetap, sungguh. Amin. Ada damai dalam hati kita, dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sama seperti semua orang percaya,
Di muka bumi ini kita mau nyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya untuk kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Saya mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian sebagai pernyataan kerinduan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bila aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan, bila aku buka mataku, aku terkagum ya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Aku ada Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku berada. Kiranya kita diberikan kekuatan sukacita, damai sejahtera di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus berikan kami hikmat, pengetahuan, dan pengertian, agar kami dapat diperbarui melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan ini. Terima kasih Tuhan, pengharapan kami kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, minggu lalu, tanggal 12 April 2020, umat Kristen merayakan Paskah, yaitu terjadinya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini saya beri tema, saya mengenal Dia dan percaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya apabila ada suatu peristiwa ataupun kejadian atau yang disenangi maupun yang tidak disenangi ataupun yang dihindari, orang tentu akan menjadi satu pembicaraan, menjadi satu pemikiran di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan semua orang ingin mencoba untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan salah satu tren yang kita lihat saat ini adalah semua orang rajin mengupdate peristiwa yang mereka lihat ke berbagai media, ke berbagai informasi yang mereka mau supaya peristiwa-peristiwa itu diketahui oleh banyak orang. Pertanyaannya, apakah kita sungguh mengerti apa yang sedang terjadi yang kita lihat? Dan mengapa peristiwa itu terjadi? Dan siapa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu? Apakah kita mengerti tentang orang-orang yang terlibat dalam persoalan itu? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Terkadang kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Terkadang kita tidak tahu kemana arah pembicaraan kita. Sesungguhnya kita harus dapat mengerti apa yang kita bicarakan dan apa yang mau kita capai hasil dalam pembicaraan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, bagaimana dua orang murid Yesus, mereka melakukan perjalanan ke Emmaus, dan di tengah perjalanan mereka melakukan pembicaraan. Kita baca renungan kita hari ini dari Lukas 24. Saya bacakan untuk kita Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ini satu peristiwa di mana murid Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka berbicara dan Tuhan hadir dalam pembicaraan mereka. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Pada saat ada berita yang menggemparkan yang disampaikan oleh Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain tentang kebangkitan Yesus Kristus, bisa kita baca di dalam Lukas 24 ayat 10. Pada hari itu pula ada 2 murid Yesus yang pergi ke Emmaus, yaitu sebuah desa yang kurang lebih jaraknya 12 km dari kota Yerusalem. Di saat mereka berjalan menuju Emmaus, mereka bercakap-cakap, Yesus hadir mendekati mereka. Namun mereka tidak dapat mengenalnya karena ada
sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan di tengah perjalanan mereka, Yesus bertanya, apakah yang dipercakapkan mereka? Apa yang dipercakapkan murid-murid Tuhan? Yesus mendorong murid-murid itu untuk terus berbicara, mengungkapkan perasaan dan harapan mereka untuk mengarahkannya pada satu tujuan. Dalam pembicaraan itu, salah seorang murid itu yang bernama Kleopas mengungkapkan apa yang menjadi persoalannya atau kesedihannya, di mana imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus untuk dihukum mati dan menyalibkannya. Padahal mereka sesungguhnya mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, murid-murid dalam hal ini memiliki perspektif yang terbatas dan belum memahami secara utuh sesungguhnya apa agenda daripada karya penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, Sang Mesias, dalam kematian dan kebangkitannya. Ada perspektif yang belum jelas oleh murid-murid tersebut. Sudut pandang yang mereka pakai tidak berdasarkan sudut pandang rohani, melainkan sudut pandang berdasarkan pikiran dan logika mereka sendiri. Berbeda dengan para murid, Yesus tidak melihat peristiwa itu secara demikian. Bagaimana kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus pada saat dia di hadapan pengadilan, di hadapan Pilatus. Bisa kita baca Yohanes 19 ayat 11. Yesus menjawab dalam Yohanes 19 ayat 11, dikatakan, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Artinya, karya penyaliban Tuhan ini sungguh-sungguh adalah rencana Tuhan, adalah nubuat yang harus digenapi, yang harus dijalani oleh Yesus Kristus. Yesus ingin menyampaikan bahwa peristiwa penyaliban ini bukan sebuah bukti kekalahan, melainkan karya Allah dalam menyelamatkan semua umat manusia untuk mendapatkan keselamatan. Di sini kita melihat sikap murid-murid yang menentukan pengharapan mereka berdasarkan keinginannya sendiri. Murid-murid memiliki keinginannya sendiri. Dengan keinginannya sendiri, mereka merasa ada satu kekecewaan karena mereka kehilangan harapan. Kenyataan yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka merasa ditinggalkan dan mempertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Murid-murid merasa tertekan dengan. Nah, perspektif ini memicu situasi yang menyebabkan mereka terhalang. Bagaimana mereka dapat mengenal Yesus yang hadir ataupun berada di tengah-tengah mereka. Dalam suasana seperti inilah, Yesus mau membawa mereka untuk meraih perspektif ilahi dengan cara mengajar mereka dari kitab suci. Kalau kita lihat di dalam ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Nah, Yesus mau supaya mereka sungguh-sungguh mengerti apa yang sesungguhnya terjadi, supaya mereka melihat dari perspektif yang jelas, perspektif ilahi, rencana Allah. Yesus terus mengajar, berbicara, bercakap, dan mereka terus melakukan perjalanan. Dan sesaat setelah mau sampai ke Emmaus, mereka masih terus melakukan
percakapan. Namun, waktu pun menjelang ke Emmaus sudah mendekati malam, maka murid-murid itu mengajak Yesus untuk bermalam di tempat mereka karena waktu malam akan segera datang. Waktu itu sudah sore. Nah, dalam situasi seperti ini, murid-murid masih belum mengenal Tuhan secara utuh, secara keseluruhan, secara hakikatnya. Murid-murid sebenarnya sudah mendengar kabar peristiwa Paskah, tapi mereka belum memahami sepenuh hati. Di saat mereka bersiap untuk makan malam, disampaikanlah kepada mereka tentang perlunya Sang Mesias mati di kayu salib. Nah, itu dalam Lukas 24 ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Maka terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, mengenal Yesus yang berada di tengah-tengah mereka, di mana mereka mengadakan dialog pembicaraan. Mereka mengenalnya secara mendalam, mengenal Tuhannya, mengenal Yesus seorang Mesias, anak Allah, dan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang Yesus mau kepada murid-muridnya, supaya mereka mengenal Tuhan secara pribadi, secara jelas. Mereka harus mengerti dan mempunyai pengalaman pribadi, pengalaman rohani, bagaimana mereka boleh masuk ke dalam pengenalan akan seorang Mesias, anak Allah yang mati dan telah dibangkitkan. Nah, haleluya, Yesus telah bangkit dan murid-murid tersebut sungguh mengenal Tuhannya yang telah bangkit. Itulah pembicaraan yang dilakukan murid-murid bersama dengan Tuhan, dan sampailah murid-murid itu mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh dan benar adanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan benar? Pertanyaannya, seperti apakah pengalaman rohani kita untuk mengenal Tuhan kita? Sekarang bagaimana dengan kita yang menjadi perbincangan, yang menjadi renungan kita? Mungkin keadaan rutin kita ada tantangan, ada persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan rutin kehidupan kita. Mungkin ada hal yang begitu berat, atau yang membuat kita khawatir, atau yang membuat kita kecewa, atau yang membuat kita mengalami goncangan, atau yang membuat kita semakin tertekan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Sebagaimana Tuhan hadir menampakkan diri kepada murid-murid di Emmaus, Tuhan juga mau hadir menampakkan diri kepada kita. Dia mau berbicara kepada kita, dia mau menolong kita, dia mau mengangkat beban kita, dia mau supaya kita mengenal Allah secara benar, secara utuh, supaya kita memiliki iman yang teguh. Dan percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan selalu dekat dan hadir untuk menyertai saudara dan saya dalam pergumulan hidup. Mari kita perbarui cara pandang kita
kita perlu memperbaiki cara pandang kita hidup mengenal Tuhan. Yang pertama, mari kita letakkan cara pandang kita dengan cara pandang Allah. Kita harus memandang hidup ini dengan cara pandang Allah. Kita buka hati kita, izinkan Allah memperbaharui perspektif kehidupan kita. Tentunya kita perlu membaca Alkitab dan merenungkan firman itu setiap hari, hari lepas hari. Dan yang kedua, kita perlu meletakkan pengharapan kita pada Tuhan. Jangan membuat pengharapan berdasarkan keinginan kita. Jangan kita membuat pengharapan berdasarkan keinginan, tapi letakkanlah pengharapan itu kepada Tuhan yang sungguh telah bangkit dan berkuasa. Ini yang perlu kita lakukan. Dan yang paling penting hari ini, kita mau mengakui dan percayalah pada kebangkitan Yesus Kristus. Dan mari kita tahu masa depan kita dalam kuasa kebangkitannya. Teruslah melangkah maju, walaupun kelihatan ada banyak tantangan dan situasi yang sulit. Sebab dia hidup, ada hari esok. Mari saudaraku, kenalah Yesus Kristus dan percayalah kepadanya. Tuhan menyertai, memberkati hidup kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kiranya perenungan ini dapat memperbaharui hidup kami untuk dipakai Tuhan menjadi terang dan garam dan sebagai saksi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengar, yang boleh menguatkan kita dan membuat kita lebih mengenal Tuhan kita. Sekarang tiba saatnya kita untuk membawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengangkat satu pujian, "Kami Perlu Kau Tuhan." Sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari angkat pujian ini dari awal. Kemanakah kami mencari pertolongan kami ya Tuhan? Hanya kepada Engkau. Sejati, kemanakah kami berseru?
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik bagi hidup kami. Tuhan berkuasa dalam hidup kami. Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan karena kami percaya Allah kami yang berkuasa untuk dapat menolong dan menjawab pergumulan kami. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami menghadapi tantangan kehidupan ini. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam pelayanan kami, baik itu di dalam kesehatan maupun perekonomian, maupun pergumulan-pergumulan yang lainnya yang kami hadapi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami dan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua umat Tuhan dimanapun berada yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup mereka. Sebagaimana kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan umat Tuhan, biarlah Tuhan lawat dan mereka pun boleh mendapat kekuatan dan damai sejahtera dan pertolongan dari Tuhan. Begitupun Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Allah melawat dan memberkati bangsa kami dan semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan di negara kami ini. Tuhan memberkatinya dan menolong para pemimpin untuk menjalankan tugas mereka dengan berhasil. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami terus untuk melakukan pelayanan ke depan, agar kami dapat memikirkan dan melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi, dan Tuhan terus memperbarui hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih keselamatan daripada Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Oh yeah. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu, Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.